Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian fikih aktual, kontemporer, mendalam, berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat ulama, 4 mazhab, dan ulama kontemporer. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ya ayuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para santri Ma'had Al-Madinatul Fadilah dalam program virtual learning, pembelajaran virtual. Kajian kita pagi hari ini yaitu kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdillah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami Al-Yamani rahimahullah. Pagi hari ini yang akan kita kaji yaitu arkanus sholah, ya, rukun sholat. Kalian bisa lihat di layar, ya, teks kitab Safinatun Najat terkait dengan arkanus sholah. Kita mulai, ya, saya terjemahkan. Setelah saya terjemahkan, lalu saya bahas. Kalau ada pertanyaan, silakan di kolom komentar, sampaikan pertanyaan. Insya Allah saya akan jawab, ya, pada video berikutnya, ya. Silakan, di sini juga ada santri 3 orang, ya. Nah, kemudian Anda yang berada di luar, baik di balik kemudi, di kendaraan atau di pasar-pasar, di rumah-rumah, di kantor-kantor, di sawah, di ladang, ya, silakan bisa lihat di layar yang ada di sekitar saya, ya, di samping, kanan, kiri, atau di tengah, ya, saya tidak tahu nanti di mana wujudnya, ya. Anda bisa daftar untuk menjadi santri Ma'had Al-Madinatul Fadilah, ya, santri virtual, ya, tentunya, ya. Jadi terilhami dengan adanya corona ini, ya. Ya, silakan ditayangkan teks kitab Safinatun Najat yang terkait dengan arkanus sholah. Ya, silakan. Ya, arkanus sholati sab'ata asyara. Arkanus sholati mang pirang-pirang rukun sholat, ya. Ari pirang-pirang rukun sholat, ya. Rukun sholat sab'ata asyara ada 17. Sab'ata asyara ada 17. Al-awwalu an-niyatu. Al-awwalu, lihat di mana nih, di kanan, di kiri, di tengah lah, di mana, ya. Al-awwalu yang pertama, an-niyatu, niat. Asani takbiratul ihram. Takbiratul ihram asani yang kedua, takbiratul ihrami, yaitu takbiratul ihram. Asalisu yang ketiga, al-qiyamu alal qadiri. Al-qiyamu yaitu berdiri, alal qadiri kepada orang yang mampu, alal qadiri kepada yang mampu, fil fardi dalam sholat fardu, ya.
fil fardi dalam sholat fardu. Ya. Ar-rabi'u yang keempat, qiraatul Fatihati, yakni membaca surat Al-Fatihah. Qiraatul Fatihati, yakni membaca surat Al-Fatihah. Al-khamisu, al-khamisu yang kelima, ar-ruku'u yaitu ruku. Al-khamisu yang kelima, ar-ruku'u ruku. As-sadisu, coba lihat as-sadisu yang keenam, at-tuma'ninatu, tuma'ninah. At-tuma'ninatu, tumaninah. Fihi di dalam ruku. Fihi di dalam ruku. As-sabi'u, as-sabi'u yang ketujuh, al-i'tidalu, yaitu i'tidal. Al-i'tidalu, i'tidal. As-saminu yang ke-8. As-saminu yang ke-8, at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah di dalam i'tidal. Ya, at-tuma'ninah fihi di dalam i'tidal. At-tasi'u yang ke-9, as-sujudu sujud marrotaini 2 kali. As-sujudu sujud marrotaini 2 kali. Ya. Lalu al-ashiru yang ke-10, at-tuma'ninatu fih. Ya, al-ashiru yang ke-10, at-tuma'ninatu, tuma'ninah atau tenang, fihi di dalam sujud. Fihi atau fihi, Mak? Fihi, ya. Al-hadi asyara, iya, al-julusu duduk, al-julusu duduk, baina sajdataini antara 2 sujud, ya. Lalu asani asyarat, tak asyaratu, asani asyaro 12, at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah fihi di dalam duduk antara 2 sujud, ya, gitu. Terus as-salisu asyaro, at-tasyahhudul al-akhiru, at-tasyahhudul akhiru, yaitu tasyahud akhir keberapa barusan? Ke-13, ya. As-salisu asyara ke-13, at-tasyahudul akhir, ya, tasyahud akhir. Ya, ar-rabi asyara yang ke-14, al-uqudu fihi, yaitu uqud itu apa, ya? Apa terjemahnya? Ya, bukan al-uqudu. Ya, al-uqud duduk, ya. Al-uqudu fihi dina fihi di dalam tahiyat akhir duduk, al-uqudu. Terus al-khamisu asyara yang ke-15, as-sholatu ala nabi, yaitu bersolawat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fihi di dalam tasyahud
atau tahiyat itu ya. As-sadisu asyara yang ke-16, assalamu membaca salam. Ya, asabi'u asyara ke-17, at-tartibu tartib. Ya, jelas ya. Kalau begitu sekarang saya jelaskan, Anda masih bisa melihat ke layar ya. Melihat ke layar, Anda akan melihat teks berbahasa Arabnya. Ada 17 rukun. Harus saya jelaskan dulu ya. Ada syarat, ada rukun. Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum amal ibadah itu dilakukan. Misalnya syarat sholat kemarin kita sudah jelaskan, ada berapa waktu itu, ada 7 ya. Ya, antara lain suci dari hadas dan najis, menutup aurat, waktu masuk waktu sholat, ya, kemudian menghadap kiblat, ya, dan seterusnya itu syarat namanya, harus terpenuhi sebelum sholat itu dilaksanakan. Tapi yang namanya rukun dipenuhinya pada saat pelaksanaan ibadah itu sendiri gitu. Itu namanya rukun. Yang disebut sah itu adalah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Ada orang nanya misalnya, apakah sholat saya itu sah kalau tidak wudhu? Ya, jawabannya tidak sah. Karena apa? Karena syarat sholat tidak terpenuhi. Apakah sah sholat saya yang 4 rakaat itu tidak baca Fatihah 1 kali? Jawabannya tidak sah. Karena membaca Fatihah merupakan rukun sholat. Itu tidak terpenuhi rukunnya. Jadi kalau yang pertama tidak terpenuhi syaratnya, kalau yang kedua tidak terpenuhi rukunnya. Nah, sekarang yang akan kita kaji yaitu rukun sholat. Ada 17. Ya, coba yang 17 itu apa? Al-awalu an-niyatu. Yang pertama niat. Coba Anda lihat di layar ya. Al-awalu an-niyatu. Yang pertama itu niat. Niat kemarin sudah kita bahas, yaitu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Sengaja terhadap sesuatu disertai dengan melakukannya. Kalau tidak disertai dengan melakukannya, belum dikatakan niat, itu baru azam namanya. Ya, kalau niat itu, saya sekarang niat apa ya? Niat minum. Saya niat minum, ya langsung saya ambil minuman yang ada di depan. Belum ada kopi ya. Ya, harus ada kopi nih. Ya, tolong santri yang ada di sini ambilin kopi, dibuatin kopi. Ya, saudara, niat itu sebagaimana di dalam ibadah-ibadah lain itu harus ada niat, ya, harus ada niat. Dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Ya, tergantung kepada niat. Atau al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung kepada maksudnya. Maksud Anda sholat itu apa? Ya, tentu kita harus niat lillahi ta'ala, karena Allah, tidak karena yang lainnya. Ada niat karena ingin dilihat oleh calon mertua, ada yang ingin dilihat oleh gurunya, ada yang ingin dilihat oleh muridnya. Nah, berarti kalau niat itu ingin mendapatkan sesuatu selain dari Allah, maka dia akan mendapatkan itu saja. Pada hari akhir nanti tidak akan dapat apa-apa. Kalau niat karena ingin dilihat guru, ya sholat ingin dilihat guru, ya sudah, gurumu sudah melihat, di akhirat nanti tidak akan mendapatkan pahala dari sholat itu, karena
niatnya ingin mendapatkan perhatian dari guru. Kalau sholat itu niatnya untuk dilihat oleh mertua, mertuamu sudah melihat, ya artinya di akhirat nanti tidak akan dapat apa-apa. Karena apa? Karena yang diniatkan itu sudah dapat gitu. Nah, maka kembali kita luruskan niat-niat itu, ya. Al-umuru bimaqasidiha. Sesuatu itu tergantung kepada maksud-maksudnya. Karenanya maksudnya itu harus karena Allah. Semua amal kita termasuk sholat haruslah karena Allah gitu. Nah, selanjutnya saudara, yang kedua asani, coba lihat di layar. Asani takbiratul ihram. Yang kedua itu takbiratul ihram. Mengagungkan Allah, ya, yang mengharamkan. Sama dengan ihram haji gitu ya. Ada beberapa yang diharamkan. Nah, sholat juga kalau kita sudah takbiratul ihram, ada beberapa yang diharamkan. Pertama, misalnya tidak boleh ngomong selain dari bacaan sholat itu sendiri. Ya, ya kopinya sudah ada, ya. Silakan santri minum, minum di tempatnya masing-masing ya. Ya, ya, ya. Ya, ya supaya seger aja ya. Minum kopi itu bagusnya jam 9 siang, jam 1 siang. Ya, dan tidak bagus minum kopi setelah makan obat atau setelah makan, itu tidak bagus gitu ya, karena ya fungsi kopi ya itu bisa saja menjadi racun kalau bersama dengan obat. Kalau sesudah makan bisa saja makanan yang Anda makan itu diikat oleh kopi itu. Jadi nanti saja minum kopi itu ya. Lalu kopi itu ada yang mengandung mint, itu menghilangkan bau mulut. Itu ditemukan oleh para pakar dari Israel. Tetapi kalau kopi itu diambil mintnya, itu malah menyebabkan bau mulut. Coba saja Anda minum kopi bermacam-macam menyebabkan bau mulut, oh berarti kopinya sudah diambil mintnya. Jadi fungsi kopinya itu sudah tidak ada. Lalu kalau Anda minum kopi, ada pelajaran yang dapat diambil dari kopi, antara lain kopi itu bisa beraneka ragam aromanya. Kalau ditanam di sekitar pohon jeruk, ya aromanya aroma jeruk. Kalau ditanam sekitar pohon duren, ya aromanya aroma duren gitu. Nah, bisa beragam, bisa berubah-ubah tergantung suasananya. Nah, maka perusahaan kopi yang besar itu supaya kopinya tetap, aromanya tetap, itu beratus-ratus jenis kopi disatukan kemudian menjadi satu menu ya, sehingga tidak ada perubahan. Kalau ada satu macam yang berubah tidak mempengaruhi kepada yang lain ya. Itulah pelajaran dari kopi. Tapi sekarang saya tidak sedang menjelaskan tentang kopi, saya jelaskan tentang takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram itu asani ya, rukun yang kedua. Artinya kalau tidak takbir, sholatnya itu tidak sah. Karena apa? Karena takbiratul ihram itu rukun dari sholat. Anda sholat tidak niat, tidak sah, karena niat itu rukun sholat. Ya, tiba-tiba Allahu Akbar. Ini apa ini? Ternyata Allahu Akbar. Setelah Assalamualaikum baru selesai sholat. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak niat sholat. Nah, takbiratul ihram mengagungkan Allah. Jadi ketika Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang lain itu kecil. Ya. Jokowi kecil, Donald Trump kecil, Boris Yeltsin kecil, Xi Jinping kecil. Yang agung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya setelah takbiratul ihram, ya, jantung kita bergetar karena menghadap kepada yang maha agung.
Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu maka ada hal-hal yang diharamkan. Tidak boleh ngomong, tidak boleh bergerak selain dari gerakan sholat, kecuali ya ada uzur syar'i, ya. Tidak boleh ya pikiran kemana-mana dan seterusnya. Makan, ya minum sedang sholat, ya. Kalau saya sedang mengajar ini boleh, ya. Tapi kalau sedang sholat tidak boleh. Karena takbir itu mengharamkan yang tadinya halal. Seperti halnya orang melaksanakan ibadah haji. Nah itu yang kedua. Sekarang asalis yang ketiga. Ya, qiraatu Fatihatil Kitab. Ya, yaitu oh ya salah ya, salah, dibalik dilihat. Al-qiyamu berdiri alal qadiri fil pardi. Al-qiyamu berdiri fil pardi dalam sholat fardu. Apa al-qiyamu berdiri alal apa? Alal qadiri kepada orang yang mampu atau bagi yang mampu fil fardi dalam sholat fardu. Artinya apa? Yang tidak mampu tidak wajib berdiri. Jadi pada waktu takbiratul ihram kita berdiri tegak, i'tadala qa'iman, berdiri tegak, ya. Jangan memble, jangan puluya peleye, ya, orang sudah bilang. Ulah puluya peleye, berdiri tegak, i'tadala qa'iman. Berdiri, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alal qadiri kepada yang mampu, yang tidak mampu tidak wajib berdiri. Ya, misalnya yang sakit, ya tidak mampu berdiri, ya duduk aja, ya. Kalau tidak mampu juga duduk karena pusing-pusing, ya, punya penyakit apa, tipus apa ya. Ya berbaring saja, ya. Berbaring juga tidak bisa, bolehlah mau telentang boleh, mau tengkurap boleh, mau berbaring itu silahkan gitu, ya. Nah, pakai isyarat saja, ya, kalau tidak bisa berbaring. Itu untuk sholat wajib, ya. Tetapi untuk sholat sunat boleh sambil duduk. Hanya pahalanya cuma setengahnya saja gitu. Ya, Anda taraweh 27 derajat karena berjamaah katakan, ya. Tapi kalau sambil duduk pahalanya berarti berapa? Separuh dari 27 berapa? Iya, 13 setengah, ya. 13,5 pahalanya, ya. Karena apa? Karena sambil duduk. Sholat tahajud, sholat witir, sholat rawatib itu pahalanya kalau sambil duduk itu setengah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli mutarabbian. Rasulullah pernah sholat sambil bersila gitu. Itu boleh, ya. Tapi itu sholat sunat. Kalau sholat wajib tidak, ya. Kecuali bagi yang tidak mampu karena sakit atau yang lainnya, ya. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ar-rabi'u qiraatul Fatihati, membaca surat Fatihah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi Fatihah itu sebetulnya dari basmalah, ya. Basmalah ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, ar-rahmanirrahim ayat ketiga, maliki yaumiddin ayat keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima, ihdinas siratal mustaqim ayat ke-6, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7 gitu. Nah, lalu ada persoalan membaca Fatihah itu, ya jangan dilangsungkan, ya. Oh, ini karena
qori internasional, napasnya panjang, ya, lalu dibacanya sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini habis napas ya. Nah, itu nggak boleh dalam sholat itu ya. Tapi kalau dalam tidak sholat, membaca Al-Quran biasa itu silahkan. Tapi kalau dalam sholat, ya dalam hadis, Anda bisa lihat di dalam kitab Ibnu Katsir, ya, membaca Al-Fatihah dalam sholat, Allah bagi dua, ya, yaitu hak Allah, hak hamba dan hak Allah, gitu. Ayat 1 sampai 4 itu hak Allah. Itu isinya puji-pujian terhadap Allah, tauhid ya. Kemudian ayat yang kelima, iyyaka na'budu itu hak Allah, wa iyyaka nasta'in itu hak manusia. Kemudian ayat 6 dan 7 itu hak manusia, hak hamba gitu. Nah, bacaannya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Diam sebentar ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu jadi sakata haniatan. Ya, jadi berhenti sejenak. Satu ayat berhenti sejenak. Karena apa? Karena Allah menjawab. Ya, misalnya ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hamidani abdi, madahani abdi, hambaku sedang memujiku. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, bagi hambaku dan bagiku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Itu jawaban Allah. Jadi jangan sampai coba bagaimana Anda menjawab. Kalau misalnya perkataan Anda itu terlalu banyak, pertanyaan banyak sekaligus gitu, pernyataannya. Bagaimana? Nah, oleh karena itu sunnah dalam sholat kalau membaca Al-Fatihah itu satu ayat. Persoalan kedua, mengenai membaca basmalah. Membaca basmalah dalam sholat itu ada 70 hadis. Sebelum Fatihah ini ya, ada 70 hadis. Kesimpulannya, pertama, kalau pada rokat yang pertama baca Fatihah dengan nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu nyaring ya. Kemudian pada rokat yang kedua itu tidak dinyaringkan, diam saja. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Atau misalnya rokaat pertama dan kedua dua-duanya sir. Ya, sir itu ya tidak keras, tidak zahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang keduanya juga begitu. Atau yang ketiga sama-sama tidak dibaca. Semuanya itu hadisnya ada, gitu ya, 70 hadis. Oleh karenanya jangan ribut, udah sajalah yang mau baca silakan, mau bergantian silakan. Ya, salat maghrib dibaca keras, nyaring dua-duanya. Salat isya tidak dibaca keras dua-duanya, ya. Salat subuh tidak dibaca sama sekali, ya, itu boleh silahkan, ya. Itu dalam salat membaca Fatihah di dalam salat. Nah, persoalan yang ketiga yaitu membaca waladhdallin. Ya, dalam hadis dikatakan idza qalal imanu amin faqulu amin. Barang siapa apabila imam membaca waladhdallin, maka ucapkan oleh kalian amin, ya. Karena malaikat itu fa'inal malaikata amana, ya, para malaikat itu mengamini takminal iman,
takminnya imam. Artinya imam juga harus membaca amin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu bareng imam sama makmum membaca amin. Dari mana? Rabbik firli, amin. Ya sekalian saja Rabbik firli warhamni wajburni, amin. Ya, jadi saudara ucapkanlah apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi jangan cari-cari sesuatu yang tidak ada dasarnya. Yang ada dasarnya amalkan, yang paling kuat itu yang kita ambil. Jadi yang macam-macam tadi itu jangan kita ambil. Nah, sebelum membaca Fatihah, sebelum baca basmalah itu juga ada membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzi wa nafsihi wa naksi boleh. Ya, atau bacaan ta'awudz lainnya, ya baru kita membaca surat Al-Fatihah, ya. Jelas ya, Fatihah itu rukun, artinya tidak baca Fatihah tidak sah salatnya. Ya, kalau lupa bagaimana? Salat zuhur, salat rakaat yang pertama tidak baca Fatihah. Ya, nanti di akhir tambah lagi 1 rakaat, baca Fatihah, ruku, sujud, kemudian sujud sahwi sebelum salam, ya. Jelas? Nah, sekarang ke berapa ini? Al-khamisu, yang kelima. Di mana ini teksnya ini? Yang kelima yaitu ar-ruku'u. Kelima itu ruku. Anda tahu ruku kan? Ya, Anda tahu ruku. Nah, ketika ruku, ini kelihatan nggak kalau saya mempraktekkan ruku? Ya. Iya, ada apa? Iya. Ya ruku ajalah sudah tahu semuanya kan. Nah, ketika ruku, tangan itu digenggamkan ke lutut, ya. Kemudian kepala sejajar dengan perut. Ini menggambarkan di kepala itu ada otak. Ya, di dada itu ada hati, ya. Kemudian ada kolbu. Kemudian di mana? Di perut itu ada lambung gitu. Nah, itu disejajarkan, ya. Artinya bahwa antara, kalau tadi sedang berdiri otak ada di atas, kemudian kolbu berada di bawah, perasaan ada di bawah, otak ada di atas. Rasional itu. Kadang-kadang kita harus berpikir sangat rasional, tapi kadang-kadang juga kita harus mempergunakan kolbu, ya, jantung, ya. Di situ ada perasaan. Bukan hanya saya saraf, ya, atau neuron, tetapi juga ada perasaan di situ. Kalau di otak, ya itu sel saraf gitu. Nah, pada antara otak dengan kolbu, perasaan di situ harus digunakan. Sesekali kita tidak gunakan perasaan, ya. Seorang hakim dalam memutus perkara, ya, apakah akan digunakan perasaan? Tidak, ya tentu berdasarkan aturan yang ada. Kalau digunakan perasaan repot, ya. Seorang hakim saya tanya, enggak kasihan tuh orang sudah nikah dibatalin gitu, ya. Ada yang poligami, ya, tanpa seizin istri tua, tapi istri tua akhirnya mengizinin, datang ke pengadilan. Oleh hakimnya yang kedua itu dibatalkan, ya. Saya tanya, apakah tidak kasihan? Dia jawab, kalau ada rasa kasihan jangan jadi hakim, ya. Kalau ada rasa kasihan jangan jadi hakim. Orang bercerai, anaknya 5, masih kecil-kecil. Suaminya yang mengajukan cerai gitu. Apakah dikabulkan itu Anda tidak kasihan? Ya kalau kasihan jangan jadi hakim katanya. Ya bagaimana kalau hakim itu banyak kasihan begitu pakai perasaan. Nah, itulah berdiri tegak pada saat kita takbiratul ihram. I'tadala qa'iman. Nah, pada waktu ruku antara perasaan dengan otak itu berdiri sejajar, ya.
Nah, dalam mutus perkara ya kadang-kadang begitu dalam rumah tangga. Jangan semuanya pakai logika. Logika itu tidak menyelesaikan semua perkara gitu ya. Suami istri bertengkar, adu argumentasi, masing-masing memainkan logika. Lalu saya tanya, apakah Anda ingin menang dalam berdebat atau ingin mempertahankan keluarga? Kalau ingin mempertahankan keluarga, ya sudah saling mengalah. Ya, kalaupun Anda salah ya udah mengalah saja. Ya, untuk apa? Untuk mempertahankan keluarga. Jadi jangan logika yang digunakan, tapi juga perasaan digunakan. Karena apa? Ingin melanggengkan keluarga. Jadi seorang kiai, saya tanya begitu. Ya, mau mempertahankan keluarga atau mau logika yang menang? Kalau logika yang menang, keluarga amburadul. Tapi kalau logikanya dikalahkan, jaga perasaan, ya keluarga utuh. Ya, mau pilih mana? Ya, jadi ketika ruku itu antara otak dengan perasaan, antara logika dengan zauk, ya syu'ur atau perasaan itu lurus ya. Nah, kemudian di dalam ruku itu yang keberapa? Asadisu ya. Asadisu, coba lihat di teks. Iya, asadisu ya. Asadisu yang keenam, at-tuma'ninatu fihi tuma'ninah. Tuma'ninah itu artinya tenang. Ya, waktunya berapa lama? Kan ada ini yang rukunya Allahu Akbar. Allahu Akbar sami Allah. Itu tidak tuma'ninah. Itu tidak sah salatnya. Tidak memenuhi rukun. Sebagai contoh dalam sholat taraweh, kan banyak imam yang gila itu, kayak orang gila ya. Bismillahirrahmanirrahim, amin, yasin, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak tumaninah. Ya, at-tumaninatu fi, tumaninah di dalam ruku. Ya pokoknya cukup untuk membaca kurang lebih Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, atau Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya cukup untuk membaca itu, jangan seperti orang gila tadi gitu ya dalam sholat taraweh. Mungkin di kota sudah tidak ada, tapi di kampung-kampung karena tradisi masa lalu itu masih ada yang begitu. Nah, kemudian yang ke-7 as-sabi'u al-i'tidalu. Sami Allahu liman hamidah. Nah, sami Allah itu yang keberapa? As-sabi'u yang ke-7 ya. As-sabi'u al-i'tidal. I'tidal itu berdiri tegak. Kembali lagi sami Allahu liman hamidah. Ya Rabbana walakal hamdu mil'us samawat wa mil'ul ardi. Nah, jadi yang ke asaminu yang ke-8 at-tumaninatu fihi, tumaninah dalam i'tidal. Tumaninah lagi, tenang lagi. Beri kesempatan untuk membaca doa pada saat i'tidal itu. Jangan tergesa-gesa. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kapan bacanya? Di mana tumakninahnya? Itu tidak tumakninah gitu. Nah, apakah sah? Tidak sah ya. Kenapa? Karena satu saat Rasulullah melihat ada orang yang sholat. Ya, yang sholatnya itu jelek sekali gitu ya. Ya tadi itu kayak orang gila. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar gitu ya. Nah, Nabi mengatakan setelah salam, kum, berdiri lagi kamu, lam tusalli, kamu belum sholat. Kemudian sholat lagi. Lalu Nabi mengatakan, kum, berdiri lagi, lam tusalli, kamu belum sholat. Lalu dia sholat lagi. Nabi mengatakan, kum, berdiri lagi, sholli, lam tusalli, kamu sholat. Kenapa? Kamu belum sholat katanya. Nah, baru Nabi memberikan petunjuk. Ya dengan takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Lalu orang melaksanakan seperti yang diajarkan Nabi. Ada apanya? Pada setiap rukunya itu ada tumak ninanya. Mulai ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Itu ada tumak ninahnya. Ya, jadi itu baru sah sholatnya. Ya, as-saminu barusan ya. As-saminu itu apa? At-tumak ninatu fihi, ya, yaitu tumak ninah di dalam i'tidal. Wal ashiru asyaro yang ke al ashiru yang ke-10, coba lihat. Anda lihat. Oh, atasi'u ya. Atasi'u yang ke-9. As-sujudu marotaini, sujud. Sujud marotaini ke-10. Al-ashiru at-tumak ninatu fih. Tumak nina dalam sujud. Ya, ke-9 sujud 2 kali. Ya, ke-10 tumak ninah dalam sujud. Artinya sujud itu juga tenang. Beri kesempatan untuk membaca gitu. Tidak boleh seperti tadi. Nah, ketika sujud lihat. Otak, kepala ada di bawah. Hati ada di mana? Ada di atas. Ya, jadi kadang-kadang kita harus menggunakan lebih besar perasaan ya dibanding logikanya. Tapi kadang-kadang logika harus di atas dan kadang-kadang logika dan perasaan itu berada sejajar. Pada waktu sujud itu paling rendah. Anda itu, kita sebagai hamba Allah itu posisinya sangat rendah. Kepala Anda ada di tanah gitu. Kita di hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Jadi pada saat sujud itu paling dekat kepada Allah, ya, aqrabu ma bainallah wal abdi, jarak yang paling dekat antara Allah dengan hamba adalah fi sujud, di dalam sujud, ya. Maka karenanya fa'aksiru fihi doa, perbanyak doa dalam sujud itu. Faqominun ayustajabalahu, mudah-mudahan diijabah doanya, ya. Jadi dalam sujud itu berbanyak doa. Ya, itu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya al-hadi asyara yang ke-11. Ya, al-julusu baina sajdataini. Sujud duduk antara dua sujud. Allahu akbar, sujud ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Nah, ketika duduk antara dua sujud itu juga harus tumak ninah. Harus tenang, paling tidak membaca ya. Rabbik firli warhamni warfa'ni warjukni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni gitu. Atau tidak baca pun tidak apa-apa, itu tidak wajib. Yang wajib itu ya duduk antara dua sujudnya itu. Ya, itu yang keberapa barusan? Al-hadi asyara yang ke-11. Asani asyara, coba lihat yang ke-12. Asani asyara at-tumak ninatu pihi, yaitu tumak ninah pihi dalam duduk antara dua sujud. Nah, dilanjut as-salisu asyara yang yang ke berapa? Yang ke-13 atas syahudul akhiru, yaitu tasyahud akhir, ya, atau tahiyat, ya, tasyahud atau tahiyat. At-tahiyatul akhiratu, yaitu tahiyat akhir, ya, tahiyat akhir. Kemudian yang ke arabi asyara al-uqudu fih, duduk dalam tasyahud akhir gitu. Jadi tasyahud akhirnya yaitu at-tahiyatul
mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Asyhadu apa? Asyhadu alla ilaha illallah atau apa? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gitu. Lalu sholawat yang keberapa? Sebentar, yang ke-14 itu al-uqud, duduk ya. Dalam tasyahud. Jadi jangan berdiri tasyahudnya atau sambil tidur. Ya duduk tasyahud, namanya duduk ibtirok ya. Ibtirok gitu ya. Nah, itu duduk. Itu wajib duduk, tidak boleh berdiri gitu. Ya, kemudian al-khamisu asyara as-salatu ala nabi, sholawat kepada nabi. Ya, bagaimana sholawatnya? Innallaha amarona anusoli ilaik ya Rasulullah. Allah menyuruh kami untuk sholawat kepadamu. Pakai panusoli ilaik, bagaimana sholawat kepadamu? Fakulu, ucapkanlah oleh kalian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Atau begini ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. 2 kali innaka hamidum majidnya ya. Nah, itu sholawat ya. Kalau yang tadi tasyahud, at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad kama barakta ala ali Muhammad wa wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nah, itu yang ke al-khamisu asyara as-sholatu ala nabi. Asadisu asyara yang ke-16 assalamualaikum. Jadi yang wajibnya yang pertama aja ya. Kalau yang kedua tidak wajib. Tapi ya laksanakan sunnah Rasul. Bukan sunnah Rasul itu hanya malam Jumat saja. Ya membaca salam ke kiri juga sunnah Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kelihatan pipi oleh jamaah yang berada di belakang ya. Nah, kemudian yang ke asabi asyara yang ke-17 itu at-tartibu, tartib. Jangan dibalik, salam dulu baru sholawat, baru tahiyat ya. Atau ruku dulu baru i'tidal, baru sujud, ya enggak begitu. Jadi harus berurutan apa yang tadi itu. Jadi kalau dibalik itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak tartib. Hadis Nabi mengatakan ibda'u ma bada'ahullah bih. Dahulukan apa yang Allah dahulukan di dalamnya. Saudara sekalian, itu yang merupakan kajian kitab Safinatun Najah pada pertemuan ini ya. Suasananya tidak mendukung ya, karena ini ada yang kuriak nih di sekitar rumah kita ini. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat diterima. Anda boleh menyebarkan video ini sesuka hati, tapi jangan dipelencengkan ya. Ya, boleh ya untuk kepentingan dakwah. Boleh juga bertanya, insya Allah saya akan jawab. Jika Anda ingin menyaksikan video berikutnya, kajian berikutnya kitab Safinatun Najah, silahkan Anda subscribe ya. Ya, nanti Anda yang paling dulu menyaksikan video ini. Terima kasih.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah, maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.